Kami informasikan Akasor Organizer membuka jasa cari sponsor serta konsultasi online. Yang berminat, cek kolom deskripsi. Terima kasih. Hai semua, perkenalkan saya Arif dari Akasor Organizer. Di video ini saya ingin sharing tentang 12 cara mendapatkan sponsor. Saya akan memberikan panduan lengkap dari menentukan jenis sponsor, mencari sponsor yang sesuai, hingga membuat proposal. So, tonton terus sampai habis video kali ini. Semoga bermanfaat. Lanjut ke pembahasan, mari pahami dulu pengertian sponsor dan manfaatnya. Sponsorship adalah kerjasama antara penyelenggara event dengan pihak ketiga yang memberikan dukungan berupa uang, barang, jasa, ataupun promosi. Manfaat sponsor antara lain menambah anggaran, meningkatkan kredibilitas event, menciptakan awareness bagi event, membangun relasi dengan pihak sponsor, serta menarik minat pengunjung atau audiens. Baik, kita mulai ke pembahasan inti. Berikut 12 cara mendapatkan sponsor. Catatan dalam upaya mendapatkan sponsor, baiknya Anda harus melakukan secara berurutan. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah tentukan jenis sponsor yang dibutuhkan. Pertama-tama, tentukan dulu jenis sponsor yang sesuai kebutuhan. Ada beberapa jenis sponsor yang umum ditemui, yaitu sponsor utama yang memberikan dukungan di atas 50%, sponsor umum yang memberikan dukungan kurang dari atau sama dengan 50%, sponsor resmi yang memberikan dukungan jasa atau barang yang berhubungan dengan operasional, sponsor partisipasi yang memberikan dukungan uang atau barang dalam jumlah kecil, biasanya sekitar 10% dari RAB atau rencana anggaran biaya. Tentukan bentuk dukungan yang Anda harapkan dari setiap jenis sponsor. Lanjut, yang kedua adalah cari sponsor sesuai konsep. Memilih sponsor yang relevan dengan konsep event akan memudahkan Anda ketika menawarkan kerjasama dan memberikan value lebih menarik bagi sponsor. Misalnya untuk event festival kecantikan, sponsor yang ideal tentu saja produsen kosmetik, skincare, fashion, ataupun salon. Lanjut, yang ketiga, cari sponsor dengan target pengunjung atau audiens yang sesuai. Selain sesuai dengan konsep event, cara mendapatkan sponsor juga harus memperhatikan demografi target pengunjung. Temukan sponsor yang audiensnya sama atau mirip dengan pengunjung event Anda. Biasanya sponsor lebih tertarik berkolaborasi dengan cara semacam ini, karena mereka tahu akan mendapatkan exposure atau awareness yang lebih tinggi. Informasi tentang audiens sponsor bisa Anda dapatkan dari berbagai sumber di internet atau berdasarkan rekomendasi penyelenggara event lainnya. Lanjut, yang keempat adalah buat daftar calon sponsor potensial. Kumpulkan informasi tentang perusahaan-perusahaan yang mungkin cocok menjadi sponsor berdasarkan kriteria pada cara kedua dan ketiga tadi. Usahakan membuat banyak daftar sekaligus agar Anda punya banyak pilihan. Data-data yang perlu dicantumkan antara lain nama perusahaan, alamat, nomor telepon, email, website, produk atau jasa, serta audiens. Lanjut, cara yang kelima adalah buat proposal yang menarik dan profesional. Proposal adalah dokumen penawaran kerjasama dengan calon sponsor. Proposal harus membuat mereka percaya bahwa event Anda memang layak disponsori. Agar proposal lebih berpeluang mudah diterima, hal-hal penting yang harus dicantumkan diantaranya latar belakang dan tujuan event, rencana pelaksanaan event, profil dan target pengunjung, paket sponsorship, feedback atau benefit sponsorship, RAB atau rencana anggaran biaya, serta kontak person. Di samping itu, buatlah proposal dengan desain yang menarik. Yang terpenting, hal-hal lain tadi tersampaikan dengan baik. Lanjut, cara yang keenam, kirim proposal ke calon sponsor dengan benar. Pastikan proposal yang Anda kirim benar-benar diterima oleh pihak yang dituju. Dan pastikan proposal Anda dipelajari oleh mereka atau calon sponsor. Tidak masalah proposal dikirim secara langsung maupun via pos, ekspedisi, email, bahkan WhatsApp.
Intinya yang terpenting Anda pastikan apa proposal sudah diterima dan dipelajari. Konfirmasi ke pihak calon sponsor, pastikan hal itu. Bagaimana Anda bisa mendapatkan jawaban ataupun hasil jika sponsornya saja tidak jelas, sudah diterima, bahkan dipelajari apa belum. Lanjut, cara yang ketujuh adalah tindak lanjuti atau follow up proposal. Untuk mendapatkan sponsor, tidak boleh berhenti pada tahap pengiriman proposal saja. Tindak lanjuti atau follow up proposal. Untuk memastikan apa calon sponsor tertarik dengan tawaran kerjasama sponsor Anda, hubungi kontak person calon sponsor secara berkala. Jangan terlalu sering, tapi juga jangan terlalu jarang. Mental yang baik dibutuhkan di proses ini karena respon masing-masing calon sponsor berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang cuek, dan lain-lain. Sabar dan ulet biasanya membuahkan hasil yang baik. Cara yang kedelapan adalah pendekatan yang persuasif. Ini adalah upaya tambahan ketika Anda mengajukan proposal. Coba dekati calon sponsor secara persuasif. Cari tahu siapa orang yang berwenang mengambil keputusan tentang sponsorship di perusahaan atau pihak calon sponsor. Lakukan pendekatan dengan berbagai cara, seperti telepon, WhatsApp, ataupun bertemu langsung. Tunjukkan minat serta antusias Anda untuk bekerja sama dengan mereka. Bila perlu, jika ada, lampirkan bukti keberhasilan dari event sebelumnya untuk semakin meyakinkan para calon sponsor. Lanjut, cara yang ke-9, negosiasi dengan calon sponsor. Jika calon sponsor tertarik dengan proposal Anda, lanjutkan dengan negosiasi. Proses negosiasi adalah diskusi soal kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan event. Hal yang dinegosiasikan contohnya jumlah dan bentuk dukungan, benefit, hak dan kewajiban, durasi kerjasama, dan lain-lain. Cara yang ke-10 adalah kontrak kerjasama. Jika kesepakatan harga sponsor, bentuk dukungan, dan benefit sudah deal, langkah selanjutnya adalah membuat kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama adalah hitam di atas putih yang mengikat kedua belah pihak dalam hubungan kerjasama secara legal ataupun hukum. Buat dokumen kontrak kerjasama yang jelas dan rinci agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Setelah penandatanganan, simpan dokumen sebagai bukti. Lanjut, cara yang ke-11, koordinasi dengan sponsor. Koordinasi sangat penting dalam pelaksanaan event sponsorship. Di tahap ini Anda harus proaktif serta responsif. Berikan informasi yang lengkap kepada pihak sponsor mengenai pelaksanaan event, terlebih dalam pemenuhan benefit atau feedback sponsor. Selain itu, koordinasikan juga mengenai segala hal yang berkaitan dengan event sponsorship. Cara yang ke-12 atau yang terakhir adalah jalin hubungan baik setelah event. Poin terakhir ini berguna agar bisa mendapatkan sponsor di event selanjutnya jauh lebih mudah. Setelah sukses menggelar event pertama bersama beberapa sponsor, terus jalin hubungan baik yang berkelanjutan dengan mereka. Yang tidak kalah penting, transparanlah perihal laporan dampak event bagi mereka. Jika bisa, sertakan juga apresiasi berupa piagam ataupun souvenir sebagai ucapan terima kasih terhadap berbagai sponsor. Jaga komunikasi dengan sponsor setelah event berakhir. Berikan juga informasi tentang rencana event Anda selanjutnya. Penutup, cara mendapatkan sponsor event bukan hanya membutuhkan strategi, tetapi juga kreativitas, mental yang kuat, ulet, dan juga sabar. Anda harus menawarkan value yang baik dan menarik bagi para calon sponsor. Karena poin penting mereka atau para calon sponsor mau mensponsori adalah value event yang baik untuk kepentingan mereka. Sekian sharing saya tentang 12 cara mendapatkan sponsor. Semoga bermanfaat. Terima kasih.